Pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Banyak calon yang bermunculan menawarkan ide dan gagasan untuk menarik simpati masyarakat. Menariknya, pada pemilihan kali ini diwarnai dengan calon pemimpin yang muda. Pada tayangan kali ini, Manado Post menghadirkan salah satu sosok muda yang akan maju sebagai calon wakil wali kota Tomohon yang saat ini ramai diperbincangkan namanya. Ini dia, Penatua Michael Mait, Eskom. Halo Engku. Halo, Apa Sinta. kabar Engku? Ya, puji Tuhan, sehat, baik. Senang sekali Engku boleh hari ini dapat hadir bersama-sama dengan kami MP Meta dalam tayangan podcast spesial hari ini. Nah Engku, belakangan ini namanya Engku ini ramai sekali diperbincangkan, khususnya di masyarakat Kota Tomohon. Untuk persiapan ya Engku maju ke Wakil Wali Kota Tomohon. Nah, Engku, ini yang menjadi beberapa pertanyaan dari kami. Jacinta sangat penasaran ini Engku, kan dari yang Jacinta baca di beberapa website, Jacinta juga sempat cari-cari informasi di beberapa media sosial. Ternyata Engku ini memiliki latar belakang yang sangat luar biasa sebagai seorang penatua anak di Sinode Gemim. Wah. Tapi Engku ada satu hal yang jadi pertanyaan Jacinta ini. Engku berlatar belakang pendidikan seorang sarjana komputer. Nah Engku, dari yang kita ketahui bersama, sarjana komputer dan penatua anak ini sangat tidak korelasi. Engku, bagaimana ini pendapat Engku? Iya, jadi saya latar belakang tadi sebagai sarjana komputer tahun 2017 di Universitas Nusantara Manado. Dan dalam perjalanan kehidupan, saya masuk dalam pelayanan, lebih dalam pelayanan anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, profesi guru sekolah minggu sejak tahun 98. Jadi kalau mau dihitung sudah ada kurang lebih 26 tahun. Tapi sebelumnya saya sudah masuk dalam pelayanan sejak tahun 1995. Jadi ada sekitaran 28 tahun saya sudah ada dalam pelayanan. Nah ini saya mau katakan bahwa mungkin inilah jalan hidup saya. Latar belakang pendidikan sebagai sarjana komputer, tapi diantar dalam kerja pelayanan sampai saat ini sebagai guru sekolah minggu. Sudah 2 periode ya Engku? Ya, kalau mau dihitung. Ya, saya dalam periode sebagai Ketua Komisi Sinode Gemim, saat ini sebagai Ketua sudah 2 periode. 2 periode, wah luar biasa sekali Engku. Ini tadi Jacinta sempat dengar sudah lebih dulu pelayanan baru mengambil pendidikan sarjana komputer. Iya. Wah, ini Engku ada alasannya kenapa memilih komputer? Ya, saya memikir ke depan memang bahwa khususnya secara global ya umumnya bahwa dunia ke depan memang akan mengarah kepada IT ya. Sehingga itulah yang melatar belakangi saya berkerinduan untuk sekolah untuk lebih lanjut dalam studi untuk ketika selesai SMA bahwa saya ingin bahwa dengan ilmu komputer ini bisa menjawab untuk tantangan ke depan. Wow, luar biasa sekali. Nah, Engku ini juga salah satu pertanyaan yang dari tadi berputar di benaknya Jacinta. Dari yang Jacinta baca, latar belakang keluarga ini Engku. Semua keluarga yang Jacinta coba-coba browsing ini belum ada yang terjun ke dunia politik. Nah ini Engku sendiri sebagai seorang yang pertama dari keluarga besar untuk maju ke pemilihan wali kota Tomohon. Apakah ini benar Engku perdana? Jadi ini perdana pertama karena orang tua saya adalah pegawai BUMN dan sekarang sudah pensiun dan juga ketika dalam pekerjaannya terlibat dalam pelayanan sehingga kami bersyukur karena orang tua juga dalam status pekerjaan sebagai pegawai BUMN tapi dia memberi diri dalam
pelayanan gereja. Nah, inilah yang membuat keluarga kami melihat jejak dari orang tua, dan itu sangat diwariskan kepada kami dari anak-anak, sehingga dari kakak beradik kami semua juga sampai saat ini terjun dalam pelayanan dan sangat mensupport dalam setiap kerja dan pelayanan. Jadi saya mau katakan mungkin ini saya yang pertama kali dalam keluarga, dari orang tua, dari kakak beradik, bahkan keluarga saya itu terjun ke dunia politik. Engkau bagaimana tanggapan keluarga? Engkau kan ini pertama, pasti ada banyak keluarga yang pro, ada yang kontra, atau bagaimana? Ya, ini menarik ini. Jadi ketika saya ditawarkan untuk maju dalam Pilwako Tomohon oleh Pak Weni Lumentut, saya menggumuli ini. Karena ini ini ada hal yang baru bagi saya dan menjadi tantangan bagi saya. Tetapi ketika digumuli melalui istri dan juga kepada orang tua, ya, kakak beradik, dan jatuh juga pada pertama kali itu pada Tuhan dalam doa, dan ya dalam waktu yang berjalan tidak sehari, kurang lebih dari 3 hari, maka saya mendapatkan jawaban untuk maju dengan Pak Weni Lumentut melalui jalur independen. Dan inilah yang menjadi keputusan saya, dan tidak terlepas juga keputusan bersama dengan keluarga. Menarik sekali teman-teman. Ya. Engkau ini menarik sekali ini menurut Jacinta. Perdana dari keluarga terjun ke dunia politik. Masih muda loh engkau. Kenapa memilih jalur independen? Padahal dari yang banyak kita ketahui, anak-anak muda ini biasanya ke partai dulu, Betul. baru terjun langsung ke lapangan. Ini engkau langsung memilih perdana maju ke Pilwako. Waduh, ini bagaimana ini engkau? Ya, jawabannya karena jalur independen yang membuat hati saya menjawab untuk maju dalam Pilwako Tomohon. Karena dengan jalur independen ini, saya percaya bahwa juga ini menjawab kerinduan dari masyarakat, khususnya Kota Tomohon. Dan ini adalah suatu kepercayaan yang besar bagi masyarakat. Karena independen, kami hanya bisa ada di jalur independen itu harus melalui juga rakyat, ya. Karena itulah yang menjawab sehingga saya maju melalui jalur independen. Berarti dapat dikatakan maju di jalur independen ini merupakan maju atas suara-suara rakyat. Betul, luar biasa sekali teman-teman. Masih muda, maju terjun ke dunia politik lewat jalur independen. Ini menurut Jacinta ini kok satu langkah yang sangat berani. Bahkan lebih dari berani. Harus berani. Harus berani. Ini tantangan yang harus kita hadapi sebagai kaum milenial. Ya, bahwa kita juga bisa. Ngomong-ngomong soal Pilwako, Engku, ini mungkin sudah menjadi pertanyaan umum. Kira-kira harapan kedepannya untuk Kota Tomohon yang menjadi landasan Engku untuk maju ke dalam Pilwako ini? Ya, jadi harapan saya di Kota Tomohon sebenarnya tidak terlepas dari tanggung jawab saya sampai saat ini, bagaimana membangun generasi anak, baik anak usia sekolah minggu, remaja dan pemuda. Terlebih membangun karakter, ya, karakter takut akan Tuhan, karakter yang cinta akan bangsa Indonesia, dan karakter yang unggul yang mampu menjawab segala tantangan-tantangan yang ada di dunia dan mampu menjadi penggerak, bahkan mampu menjadi pemimpin kelak. Jadi ini salah satu harapan juga ketika saya akan dipercayakan oleh rakyat, dan apabila nanti terpilih, itulah yang akan saya boleh jawab dalam wewenang kapasitas saya bersama juga dengan Pak Weni Lumentut untuk wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon. Ya. Wow, luar biasa. Engkau kalau Jacinta tidak salah ingat, engkau ini pernah jadi pembina forum anak daerah? Iya, saya adalah salah satu termasuk fasilitator forum anak daerah Provinsi Sulawesi Utara. Wow. Jadi saya salah satu selain sebagai fasilitator, saya juga
banyak berkecimpung dan bergerak ketika bagaimana dalam forum-forum diskusi, forum suara anak yang meliputi beberapa daerah yang ada di Sulawesi Utara untuk merangkum segala apa yang menjadi suara dan harapan mereka bagi daerah di mana mereka berada, di kabupaten, di kota, bahkan secara luas di provinsi, bahkan Indonesia. Sehingga itulah kami terjemahkan dalam bentuk program-program yang menjawab apa yang menjadi kerinduan bagi anak-anak, suara anak Sulawesi Utara. Seperti itu. Berbekal restu dari keluarga, berbekal pengalaman sebagai seorang guru sekolah anak sekolah minggu, Guru sekolah dan minggu. sebagai fasilitator anak Forum Anak Daerah Sulawesi Utara, engkau berani untuk maju ke Pilwako 2024 ini sangat luar biasa, teman-teman. Teman-teman yang masih muda, melihat suatu keberanian dari Engku Michael ini, saya menjadi tertantang untuk lebih berani mengambil langkah ke depan. Nah ini Engku, satu pertanyaan terakhir yang sangat saya penasaran. Alasan Engku menerima pinangan dari Pak Weni Lahiri ini kira-kira apa Engku? Weni Lumentut, ya. Weni Lumentut. Ya, oke. Saya sebelumnya belum mengenal lebih dekat Pak Weni Lumentut. Tetapi ketika seiring berjalan beberapa hari ini, saya lebih mengenal. Pertama, beliau adalah orang yang berkomitmen. Dan dia adalah orang yang baik ya, karena latar belakangnya juga dia adalah orang yang memulai karir dari bawah, dari tidak punya apa-apa. Bahkan dia boleh sampai pada titik ini, yaitu tidak terlepas dari komitmen kerja keras, bahkan juga bagaimana yang menjadi cita-cita dia. Nah maka lewat ini juga ya saya lebih yakin dengan pasangan saya ini, karena orang seperti Pak Weni Lumentut yang berkomitmen dan seorang yang memiliki sebagai pekerja keras dan memiliki mimpi yang begitu luas, mimpi yang baik bagi Kota Tomohon. Inilah yang lebih memperkuat bagaimana saya ada sampai saat ini untuk bersama dengan Pak Weni Lumentut dalam Pilwako Kota Tomohon. Wow, luar biasa sekali. Teman-teman M-People, ini salah satu alasan kenapa Engku Michael memilih dan menerima pinangan dari Pak Weni Lumentut untuk maju dalam Pilwako Kota Tomohon 2024 nanti. Nah, Engku, di penghujung tayangan podcast kita kali ini, mungkin sudah cukup perbincangan kita. Adakah satu pesan untuk teman-teman yang menonton tayangan podcast ini? Ya, bagi teman-teman kaum milenial, teruslah bermimpi. Karena saya memiliki satu kisah yang luar biasa melalui kehidupan dari Jimmy Carter yang adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Dia hanya bermimpi menjadi seorang guru sekolah minggu, tetapi ketika dia di usia pemuda, dia menjadi guru sekolah minggu. Dia begitu bertanggung jawab dan setia melayani Tuhan. Tapi Tuhan memberikan dia suatu kepercayaan yang luar biasa menjadi seorang Presiden Amerika Serikat. Teruslah bermimpi dengan apa yang teman-teman cita-citakan. Kerjakanlah itu, karena mimpi juga adalah bagian doa dari teman-teman. Kelak apa yang kalian doakan dan kalian mimpikan dan kalian kerjakan, itu akan menjadi suatu cita-cita kalian yang akan kalian gapai, dan itu menjadi suatu kesuksesan bagi kita kaum milenial. Dan bagian akhir, saya selalu menyampaikan dalam setiap pertemuan, bahkan dalam setiap kegiatan-kegiatan, bahwa children today, leaders tomorrow. Children today, leaders tomorrow. Yeah. So buat teman-teman jangan pernah menyerah dan jangan patah semangat, teruslah bermimpi, sebab mimpi itu gratis kan? Ya, betul. Gratis. Gratis. Nah, Engku, ini ada lagi satu di penghujung podcast ini dari yang Jacinta dengar, WLMM ini ada kepanjangannya. Iya, wawasan sesuai dengan tipikal dan karakter kami ya. Jadi WLMM itu dengan pengertian wawasan luas, mudah, merakyat. Wow, ya. Berwawasan luas, yang mudah dan merakyat. Ini sangat cocok
untuk menjadi pemimpin kita di masa depan. Ya. Oke, M-People, sekian tayangan podcast kita pada hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak Terima untuk kasih, Michael Sinta. sudah mau berbagi dengan kami, meluangkan waktu di hari yang kita ketahui hari-hari yang sangat sibuk, Ya. apalagi besok sudah Paskah. Jumat Agung Jumat besok Agung, ya. Paskah di Ya, minggu hari depan. di minggu berjalan Minggu ini ya, berjalan hari ini, Ya. Engkau pasti banyak sekali persiapan di gereja, Ya. tapi sudah mau meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang dalam tayangan podcast MP Meta. Ya. Oke, Engku, sekian hari ini. Terima kasih banyak, Engku. Terima kasih. Semoga Tuhan berkati Ya, di kasih perjalanan berkati. ke depannya.